Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat walafiat, berkah barokah, alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar yaitu tentang bab transformasi. Transformasi itu perubahan posisi atau perpindahan ya, dari suatu posisi awal ke posisi akhir. Adapun transformasi, khususnya transformasi geometri yang ada di matematika itu nanti akan kita pelajari 4 hal. Yang pertama adalah refleksi atau pencerminan, yang kedua adalah translasi atau pergeseran, yang ketiga adalah rotasi atau perputaran, dan yang keempat adalah dilatasi atau perkalian. Nah, langsung saja bagian refleksi yang akan kita pelajari pada video kali ini itu adalah bagian yang pertama. Pada bagian yang pertama ini yang akan kita pelajari adalah refleksi terhadap suatu titik dan refleksi terhadap suatu garis ya. Baik, langsung saja kita pelajari yang pertama yaitu refleksi terhadap suatu titik. Refleksi atau pencerminan. Nah, ini untuk lebih mudahnya langsung saja kita praktekkan ya. Ini ada segitiga PQR akan kita refleksikan atau kita cerminkan terhadap titik O. Jadi titik O ini merupakan pusat pencerminannya. Maka caranya setiap titik sudut pada segitiga PQR ini kita tarik garis ke titik O, maka nanti bayangan titik P itu ke titik O jaraknya sama dengan dari titik O ke titik P. Nah, sehingga dari titik O ke titik P ini kita hitung dulu jaraknya ya. Nah, di sini titik P ke titik O itu 7,2. Nah, kita tarik garis dulu. Ini hanya sebagai garis bantu, kita pakai cukup dengan garis putus-putus ya. Kalau misalnya ini enggak digaris enggak masalah ya. Nah, maka bayangannya itu nanti lurus dengan OP dan berjarak sama terhadap titik O, berarti 7,2. Lurus ya. 7,2 di sini. Nah, ini. Berarti inilah bayangan titik P. Kita beri nama misalnya P aksen. Jadi bayangan dari titik P kita beri nama P aksen. Maka OP dengan OP aksen ini panjangnya sama. Jadi OP aksen dengan OP panjangnya sama. Tanda yang sama menunjukkan panjangnya sama. Kemudian POP aksen ini membentuk garis lurus ya. Nah, sekarang di manakah bayangan titik Q? Nah, caranya sama. Kita ukur titik Q ke titik pencerminannya atau ke pusat pencerminannya yaitu titik O. Oh, ternyata di sini panjangnya 4 cm. Kita garis. Nah, maka bayangannya lurus 4 cm, berarti 4 ke 8 gitu ya. Nah, ini. Maka disinilah bayangan dari titik Q. Nah, kita beri nama Q aksen. Ya. Nah, maka panjangnya OQ dengan panjangnya OQ aksen itu sama. Kemudian yang ketiga adalah kita tentukan bayangan dari titik R ya. Maka titik R ke titik O kita hubungkan dulu dan kita hitung jaraknya. Nah, jaraknya ini 4,7. Maka bayangan dari titik R berjarak 4,7 dari titik O.
mulai dari 4 saja ya, berarti nanti sampai 8,7. Nah ini bayangan titik R, kita beri nama R aksen. R aksen ini tadi Q aksen ya. Nah sekarang bayangan dari segitiga PQR berarti nanti titik P aksen kita hubungkan ke Q aksen, kemudian Q aksen kita hubungkan ke R aksen, dan R aksen kita hubungkan ke P aksen. Nah, maka ya segitiga P aksen, Q aksen, R aksen merupakan bayangan dari segitiga PQR pada pencerminannya terhadap titik O, atau dengan kata lain segitiga PQR dicerminkan terhadap titik O, maka bayangannya adalah segitiga P aksen, Q aksen, R aksen. Nah, kita perhatikan kedua segitiga ini apakah bentuknya sama? Iya. Apakah ukurannya sama? Iya. Berarti kedua segitiga ini dikatakan kongruen. Kongruen itu ukuran dan bentuknya sama. Sehingga bisa kita tuliskan begini ya. Titik P ya dicerminkan terhadap titik O ya, cerminkan terhadap titik O, bayangannya adalah P aksen. Kemudian titik Q dicerminkan terhadap titik O, bayangannya adalah Q aksen. Dan titik R dicerminkan terhadap titik O, bayangannya adalah R aksen. Nah, jadi titik kalau dicerminkan ya bayangannya suatu titik ya. Sebuah titik kalau dicerminkan maka bayangannya adalah sebuah titik. Sekarang bagaimana kalau yang dicerminkan itu ruas garis? Misalnya ini, ruas garis PQ pada pencerminan terhadap titik O, maka ya tadi titik P kan bayangannya P aksen. Sedangkan titik Q bayangannya Q aksen. Berarti ruas garis PQ bayangannya adalah ruas garis P aksen, Q aksen. Ruas garis PQ bayangannya adalah ruas garis P aksen, Q aksen. Sekarang garis PQ dengan garis P aksen, Q aksen. Panjangnya adalah sama ya. Nah, berarti ruas garis kalau dicerminkan terhadap suatu titik atau hasil pencerminan dari suatu ruas garis, ya ruas garis yang panjangnya sama ya. Kemudian ruas garis QR bayangannya adalah, nah Q bayangannya Q aksen, R bayangannya R aksen. Berarti ruas garis QR bayangannya adalah ruas garis Q aksen, R aksen ya. QR bayangannya Q aksen, R aksen. Kemudian ruas garis PR. Ruas garis PR ya, ruas garis PR, P bayangannya P aksen, R bayangannya R aksen. Berarti ruas garis PR bayangannya adalah ruas garis P aksen, R aksen. Nah, begitu ya. Jadi kalau titik yang dicerminkan bayangannya suatu titik, ruas garis yang dicerminkan bayangannya suatu ruas garis di mana panjangnya sama, berarti PQ panjangnya sama dengan P aksen, Q aksen. QR panjangnya sama dengan Q aksen, R aksen. PR panjangnya sama dengan P aksen, R aksen. Terus ya, segitiga PQR dicerminkan terhadap titik O tadi, maka bayangannya adalah segitiga P aksen, Q aksen, R aksen. Kedua segitiga ini yaitu segitiga PQR merupakan segitiga awal ya.
Nah, dicerminkan terhadap titik O, maka bayangannya segitiga P aksen, Q aksen, R aksen, kedua segitiga ini kongruen atau besar dan bentuknya sama ya. Segitiga PQR dan segitiga P aksen, Q aksen, R aksen adalah kongruen. Ya, artinya kongruen itu besarnya sama, bentuknya sama, atau dengan kata lain sama dan sebangun. Itu refleksi terhadap suatu titik. Sekarang kita pelajari yang kedua, yaitu refleksi terhadap suatu garis. Ya. Nah, ini ada segitiga lagi, yaitu segitiga ABC. Mestinya yang dicerminkan tidak harus bangun segitiga ya, bisa bangun yang lain. Nah, kita ambil contoh saja, yaitu sebuah segitiga ABC akan kita cerminkan terhadap garis K. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya seperti tadi, tiap titik sudutnya kita cerminkan terhadap garis pencerminan. Jadi garis K ini disebut garis pencerminan. Nah, caranya sama kayak tadi ya. Titik K kita ukur dulu panjangnya ke garis pencerminan. Nah, jaraknya titik titik A kita ukur jaraknya terhadap garis pencerminan panjangnya. Nah, boleh kita tarik garis putus-putus sebagai garis bantu ya. Nah, ini maka di sini panjangnya adalah 9,2. Maka ya, bayangan dari titik A, nah titik A ini di sebelah kiri garis pencerminan, maka nanti bayangannya di sebelah kanan garis pencerminan berjarak sama. Jadi bayangan dari titik A ke garis K itu jaraknya sama dengan A ke garis K dan saling tegak lurus ya. Nah, maka kita tentukan tadi 9,2 ya. Nah, ini kita ukur 9,2 dari sini. Ini mulai dari 1 berarti nanti sampai 10,2 ya. Ini mulai dari 1 berarti di sini. Nah, ini bayangan dari titik A. Nah, maka ini tegak lurus ya, ini tegak lurus atau membentuk sudut siku. Ya, nah jarak dari A ke garis pencerminan dengan bayangan ke garis pencerminan ini sama panjang. Nah, sama panjang dan bayangan dari titik A ini kita beri nama A aksen. Ya. Sekarang titik sudut yang kedua yaitu titik B. Kita hitung dulu caranya sama ya ke garis pencerminan. Ternyata di sini pas 3 cm. Nah, bayangannya berarti terletak di sebelah kanannya berjarak 3 cm. Nah, ini bayangan dari titik B, maka ini saling tegak lurus dan panjangnya ini dengan ini sama ya. Garis pencerminan ke titik B dan garis pencerminan ke bayangan titik B jaraknya sama. Bayangan titik B kita beri nama yaitu B aksen. Nah, berikutnya titik C. Kita tentukan bayangan titik C, kita ukur dulu titik C ke garis pencerminan. Nah, di sini 6,2. Maka bayangannya terletak di sebelah kanannya berjarak 6,2. Mulai dari 1 berarti nanti sampai 7,2.
Nah, ini. Ya. Nah, maka ini titik kebayangannya kalau kita tarik garis maka tegak lurus dengan garis K. Kemudian titik ke garis pencerminan dengan bayangan titik tersebut ke garis pencerminan ini panjangnya sama panjang. Ya. Nah, terus bayangan dari titik C kita beri nama titik C aksen. Terus kita hubungkan titik A aksen, B aksen, C aksen. Seperti ini. Iya, seperti itu. Maka segitiga A aksen, B aksen, C aksen adalah bayangan dari segitiga ABC pada pencerminan terhadap garis K. Jelas ya? Nah, di sini titik A bayangannya adalah titik A aksen, titik B bayangannya adalah titik B aksen, titik C bayangannya adalah titik C aksen. Ya, jadi titik bayangannya adalah titik. Sekarang kalau ruas garis AB berarti bayangannya adalah ruas garis A aksen, B aksen. Bagaimana panjangnya? Sama, ya. Ruas garis BC bayangannya adalah ruas garis B aksen, C aksen, panjangnya sama. Dan ruas garis AC bayangannya adalah ruas garis A aksen, C aksen, panjangnya sama. Dan segitiga ABC bayangannya adalah segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Kedua segitiga ini sama besar, sama bentuk, atau sama dan sebangun, atau kongruen. Ya, jadi bisa kita tuliskan seperti tadi, titik A dicerminkan terhadap garis K, bayangannya adalah A aksen. Titik B, bayangannya adalah B aksen. Dan titik C, bayangannya adalah C aksen. Itu titiknya. Sekarang ruas garisnya. Ruas garis AB pada pencerminan terhadap garis K, bayangannya adalah A aksen, B aksen. Kemudian ruas garis BC pada pencerminan terhadap garis K, bayangannya adalah B aksen, C aksen. Dan ruas garis AC bayangannya adalah A aksen, C aksen. Kemudian segitiga ABC bayangannya adalah segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Dua segitiga ini kongruen. Segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen adalah sama dan sebangun atau kongruen. Ya, demikian semoga bisa dipahami. Kemudian kita simpulkan dari pembelajaran tadi ya, yaitu tentang sifat-sifat refleksi. Jarak suatu titik terhadap cermin dengan jarak cermin terhadap bayangannya. Ya. Nah, jarak suatu titik terhadap cermin dengan jarak cermin terhadap bayangannya, bagaimana panjangnya? Sama. Ya. Nah, jadi sama panjang atau jarak suatu titik terhadap cermin sama dengan gitu ya. Sama dengan jarak cermin terhadap bayangannya. Nah, ini sama dengan. Terus, suatu titik dan bayangannya jika dihubungkan selalu titik-titik dengan cermin. Titik dan bayangannya jika dihubungkan selalu titik-titik dengan cermin. Apa jawabannya? Yaitu selalu tegak lurus.
selalu tegak lurus ya. Kemudian setiap garis dan bayangannya selalu, nah tadi garis kalau dicerminkan maka bayangannya, garis dengan bayangannya bagaimana panjangnya? Sama ya, selalu sama panjang. Terus setiap bangun dan bayangannya selalu, nah tadi segitiga ABC dicerminkan terhadap suatu garis atau terhadap suatu titik, maka bayangannya dengan bangun yang awalnya bagaimana? Kongruen. Ya. Kongruen atau sama besar, sama bentuk atau sama dan sebangun. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bisa dipahami dengan baik, menjadi ilmu yang manfaat barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.